Meminta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan yang terbaik menurut hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang mulia, serta seluruh umat beliau yang istiqomah meniti jalan kebenaran hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan dan keinginan yang meluap-luap dari hawa nafsu. Kadang-kadang, kita datang kepada Allah dalam doa dan permohonan, namun yang kita minta adalah sesuatu yang berasal dari dorongan nafsu, bukan dari kebersihan jiwa yang tunduk kepada kehendak-Nya. Padahal, seorang hamba yang sejati adalah hamba yang menyerahkan seluruh pilihannya kepada Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ia tidak mendikte kehendak-Nya kepada Rabb-Nya, namun ia berkata, "Ya Allah, pilihkan untukku yang terbaik menurut-Mu." Hadirin rahimakumullah, meminta yang terbaik menurut Allah adalah tanda tawakal, kerendahan hati, dan pengakuan atas kebodohan dan kelemahan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Alim, yang Maha Mengetahui, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, dan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Maka siapapun yang menyerahkan urusannya kepadanya, niscaya ia akan mendapatkan yang terbaik, meskipun belum memahaminya saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Lebih besar dari, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dalam dunia tasawuf, sikap ini dikenal sebagai tafwid, yaitu penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Seorang hamba yang telah sampai pada makam ini tidak lagi memperturutkan kehendak-Nya sendiri. Ia ridha, bukan karena hasil sesuai keinginannya, tapi karena kehendak Allah telah berlaku atas dirinya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ridha terhadap keputusan Allah adalah makam tertinggi seorang abd, hamba, karena ia telah meyakini bahwa kasih sayang Allah lebih luas dari sekadar pengetahuan dan kehendak-Nya sendiri. Contoh kehidupan sehari-hari. Ada seseorang yang memohon jodoh tertentu, tetapi tidak dikabulkan. Ia bersedih. Padahal bisa jadi Allah telah menyiapkan pasangan yang lebih membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ada yang memohon kekayaan, namun justru hidup sederhana. Bisa jadi, Allah menjaga dirinya dari kesombongan dan kerusakan dengan kemiskinan yang sabar. Ada pula yang terus berdoa untuk mendapatkan anak, namun belum dikaruniai. Ia tidak tahu bahwa mungkin anak yang diimpikannya kelak bisa menjadi ujian berat bagi imannya. Maka Allah menundanya, bukan karena tidak sayang, tetapi justru karena sayangnya lebih besar dari keinginannya. Ada seorang ibu yang ditakdirkan kehilangan buah hatinya setelah melahirkan. Hatinya hancur, namun siapa yang tahu rahasia kasih sayang Allah? Bisa jadi, anak tersebut akan membawa kesulitan yang berat bila hidup lebih lama. Maka Allah memanggilnya lebih cepat, sebagai bentuk kasih sayang kepada ibunya dan takdir rahmat bagi sang anak. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita meminta menurut hawa nafsu, maka kita akan selalu kecewa. Tapi jika kita meminta menurut ilmu dan rahmat Allah, maka kita akan selalu bahagia, karena kita meyakini, apapun yang terjadi adalah yang terbaik, sebab itu adalah pilihan Allah. Dari semua yang telah kita uraikan, dapat disimpulkan bahwa 1. Meminta yang terbaik menurut Allah adalah bentuk tawakal dan keimanan yang sejati. 2. Permintaan yang dibangun atas dasar hawa nafsu seringkali menyesatkan dan menghijab hati. 3. Allah Maha Mengetahui hakikat sesuatu, sedangkan pengetahuan kita terbatas. 4. Seorang hamba yang mengenal Tuhannya akan melepaskan kehendak-Nya sendiri dan menyerah kepada kehendak Allah. Hadirin sekalian, mulai hari ini,
marilah kita berlatih dalam doa-doa kita. Bukan sekadar memaksa Allah memenuhi keinginan kita, tetapi berdoalah dengan kerendahan. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu. Pilihkanlah untukku, karena aku tidak mampu memilih. Jika kita bersikap demikian, maka hati kita akan dipenuhi ketenangan dan batin kita akan bersinar dengan cahaya ridha dan hikmah. Wa'allahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah membimbing kita semua menuju jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.